Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di konten coba-coba. Kalau error, ya coba lagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi Data Manipulation Language part ketiga. Nah, di part ketiga ini kita akan belajar beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi agregasi. Fungsi agregasi ini terdiri dari 5 operator. Yang pertama ada operator AVG, fungsinya untuk menghitung nilai rata-rata. Kemudian ada operator count, fungsinya untuk menghitung jumlah data. Kemudian ada operator max, fungsinya untuk menghitung nilai terbesar. Kemudian ada operator min, fungsinya untuk menghitung nilai terkecil. Dan yang terakhir ada operator sum, fungsinya untuk menghitung jumlah nilai. Fungsi yang kedua ada fungsi distinct, yaitu fungsi untuk pengurutan record tanpa perulangan isi record yang sama. Kemudian perintahnya yaitu dengan select distinct nama field from nama tabel. Kemudian fungsi ketiga adalah fungsi alias atau S, atau bisa juga dieja AS. Fungsi yang digunakan untuk mengganti nama secara tampilan, baik itu nama tabel atau nama field. Perbedaan fungsi alias dengan rename, kalau rename itu mengganti secara keseluruhan namanya, kalau alias hanya ketika ingin ditampilkan saja. Contoh penggunaannya untuk nama tabel, misalnya nama tabel asli, S, nama tabel alias. Kemudian untuk field, nama field asli, S, nama field alias. Kemudian fungsi keempat yaitu adalah fungsi concat. Fungsi ini digunakan untuk menyambung kata. Nah, jadi tadi itu adalah beberapa fungsi yang akan kita pelajari dalam Data Manipulation Language part ketiga ini. Itu kita lanjut ke latihan praktikumnya. Nah, di latihan praktikum ketiga ini ada beberapa soal sama seperti biasa. Yang pertama, di sini kita masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Nah, untuk ini saya lewati karena saya pikir dan saya rasa kalian juga sudah pasti paham untuk nomor 1 ini ya, cara pengerjaannya. Jadi kita langsung lanjut ke nomor 2. Di sini kita membuat sebuah database dengan nama db_dml_lanjutan. Kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Kita masuk ke command prompt. Nah, di sini saya sudah masuk ya di dalam MariaDB. Jadi tinggal kita buat database dengan perintah dml yaitu create database db_dml_lanjutan. Oke, sudah berhasil karena sudah ada query oke. Kemudian kita tampilkan show databases. Nah, di sini akan ada nama databasenya db_dml_lanjutan. Kemudian yang ketiga, kita aktifkan database yang sudah kita buat tadi, yaitu db_dml_lanjutan dengan perintah use db_dml_lanjutan. Oke, database change sudah berhasil. Kemudian yang keempat, buat tabel bernama pengajar dengan ketentuannya sebagai berikut. Tabel pengajar ada 5 field, tipenya, size-nya, kemudian nip menjadi primary key. Itu tinggal kita buat dengan perintah create table. Nama tabelnya tadi adalah pengajar. Kemudian nip char size-nya 4. Kemudian sebagai primary key
size 40 not null. Nah, untuk bagian nib tidak perlu kita tulis lagi not null, karena kalau dia sudah primary key dia otomatis not null ya. Kemudian kota asal ini pakai underscore karena tidak boleh pakai spasi. Size nya 50 not null. Kemudian SKS tipe data integer size 2 not null. Yang terakhir gaji double not null. Tutup kurung titik koma. Oke, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya nomor 5, lihat struktur tabel pengajar. Nah, untuk melihat struktur tabel tinggal kita ketik dash pengajar. Nah, maka tadi yang saya bilang untuk nib nggak perlu lagi not null karena dia sudah primary key, maka di sini nullnya langsung null karena dia nggak boleh not null ya artinya. Ini adalah struktur dari tabel pengajar. Kemudian selanjutnya nomor 6, kita isikan data berdasarkan tabel ini, yaitu ada 6 baris record yang harus kita inputkan. Kita masukkan datanya dengan perintah DML, yaitu insert into tabelnya pengajar. Kemudian kita tuliskan struktur fieldnya, yaitu ada nib, nama, kota asal, kemudian SKS, kemudian gaji. Baru values-nya atau nilai data yang ingin kita masukkan. Yang pertama 0101, namanya Ahmad Rio. Kemudian kota asal Tangerang. SKS-nya 4, gajinya 3 juta rupiah. Oke, 3 juta rupiah. Tutup, koma, kita bikin baris data yang baru. Kosong 102, nama Iwan Kurniawan, kota asal Serang, SKS 2, kemudian gajinya 2 juta. Kode yang ketiga 0103, kemudian Asep Gunandar, alamat Tangerang, SKS 4,
juta juga. Kemudian record keempat, Wati Irawati. Asal di Bandung. SKS 3. Gaji 2.500.000. Record kelima, nama Neng Sukaisi, kota asal Bandung. SKS 2. Gaji 2 juta. Kemudian record terakhir 106, nama Maya Putria, alamat Jakarta, kota asal Jakarta. SKS-nya 2, gaji 2 juta. Oke, ini yang terakhir, tinggal kita enter query oke, dan kita sudah berhasil menginput 6 baris record. Selanjutnya nomor 7, tampilkan isi seluruh record pada tabel pengajar. Kemudian urutkan secara descending berdasarkan field gaji. Nah, caranya kita menggunakan perintah DML, yaitu select. Tampilkan seluruh, maka kita pakai bintang. From dari tabel pengajar. Kemudian urutkan menggunakan perintah order by berdasarkan tabel berdasarkan field gaji. Kemudian diurutkan secara descending, yaitu dari besar ke kecil. Kemudian kita enter. Nah, maka dia akan urut dari gaji yang paling besar, yaitu gaji 3 juta, sampai ke gaji yang kecil, yaitu gaji 2 juta. Seperti itu ya. Kemudian nomor 8, tampilkan rata-rata gaji pada tabel pengajar. Nah, di sini kita menggunakan fungsi agregasi, yaitu untuk menampilkan rata-rata. Untuk menampilkan nilai rata-rata itu menggunakan perintah AVG, perintah AVG ya. Nah, untuk menampilkannya kita pakai DML, yaitu select AVG. Kemudian yang ingin ditampilkan apa? Yaitu gaji dari tabel pengajar. Nah, maka akan muncul rata-rata gajinya. Kalau ini dijumlahkan kemudian dibagi 6, maka hasilnya adalah ini ya. Kalau nggak percaya silahkan kalian hitung sendiri ya. Oke, nomor 9, tampilkan gaji terendah pada tabel pengajar. Nah, kalau gaji terendah, maka kita menggunakan fungsi min atau operator min. Caranya sama, kita pakai select
AVG-nya kita ganti menjadi min dari field gaji, kemudian dari tabel pengajar. Maka gaji paling rendah itu adalah 2 juta. Di sini kan memang yang paling kecil adalah gaji 2 juta. Kemudian nomor 10, tampilkan jumlah total keseluruhan gaji pada tabel pengajar. Nah, keseluruhan total itu kita menggunakan operator sum. Caranya tinggal kita ganti saja select sum dari field gaji dari tabel pengajar. Enter. Nah, maka total gajinya tadi kalau dari record pertama sampai record ke-6 itu kalau dijumlahkan total gajinya adalah Rp14.500.000 ya. Kemudian kalau di rata-ratakan maka total gajinya semuanya 2.416.666. Sekian. Selanjutnya nomor 11, tampilkan jumlah gaji dengan pengajar yang memiliki SKS lebih dari 3. Ini ada ketentuan kita tampilkan totalnya, tapi SKS-nya lebih dari 3 pengajarnya. Nah, kalau di sini kan yang lebih dari 3 itu adalah Ahmad Rio, SKS-nya 4, Asep Kunandar ini 4 juga, gitu ya. Maka harusnya kalau dia dijumlahkan totalnya adalah 6 juta rupiah. Nah, di sini kita gunakan perintah select sum juga, gaji from pengajar, kemudian enter, where, yaitu dimana patokannya adalah SKS-nya harus lebih dari 3 yang akan ditampilkan. Maka totalnya adalah ya benar 6 juta rupiah, dimana kita menjumlahkan yaitu gaji Ahmad Rio 3 juta dan Asep Kunandar 3 juta, maka totalnya adalah 6 juta. Kemudian nomor 12, tampilkan isi record hanya field kota asal tanpa pengulangan isi record yang sama. Kemudian urutkan secara ascending berdasarkan kota asal. Diurutkan secara ascending atau dari alfabet ya, secara abjad. Nah, caranya di sini select, kemudian fungsi distinct, distinct. Kemudian fieldnya kota underscore asal, from tabel pengajar, kemudian diurutkan berdasarkan kota asal, kemudian secara ascending atau ASC. Nah, di sini kenapa kita pakai distinct? Karena beberapa pengajar kan kota asalnya ada yang sama ya, kayak Ahmad Rio dan Asep Kunandar ini sama-sama dari Tangerang, Wati dan Neng ini sama-sama dari Bandung. Makanya kita pakai distinct supaya kedua kota ini nggak muncul 2 kali. Nah, maka akan muncul 1 kota masing-masing dan diurutkan secara ascending. Maka dimulai dari Bandung, Jakarta, Serang, baru yang terakhir adalah Tangerang. Selanjutnya nomor 13, buat alias dengan nama rata gaji untuk mencari nilai rata-rata gaji pengajar. Nah, jadi kalau yang tadi ini kan tampilnya gaji ya, AVG gaji nama fieldnya. Nah, nama field ini kita ganti aliasnya menjadi rata gaji, yaitu caranya kita select
kemudian AVG, field gaji. Ini adalah nama field yang lama, S, atau kita pakai aliasnya S rata gaji dari tabel pengajar. Nah, maka akan muncul di sini nama fieldnya jadinya rata gaji, bukan gaji saja. Kenapa bisa? Karena kita sudah menggunakan perintah S atau alias. Selanjutnya nomor 14, buat alias untuk tabel dengan nama TP, kemudian tampilkan record hanya field nama, SKS, dan gaji. Jadi di sini yang dibuat nama aliasnya adalah nama tabel ya. Nama tabel yang tadinya pengajar itu kita tampilkan dengan nama aliasnya TP. Caranya sama, kita gunakan perintah select. Kemudian sebutkan langsung nama aliasnya untuk tabel TP, kemudian nama field yang ingin ditampilkan, TP titik nama, koma TP titik SKS, koma TP titik gaji. Kemudian baru dari tabel yang asli from pengajar S TP sebagai aliasnya, yaitu TP. Nah, maka dia akan nampil nama SKS gaji, gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 15, buat alias untuk field nama dengan nama pengajar. Kemudian tampilkan isi record hanya berdasarkan alias nama pengajar. Nah, caranya yaitu kita berikan perintah select nama, field nama yang asli, S, aliasnya yaitu nama pengajar. Nama pengajar dari tabel pengajar. Nah, maka akan muncul nama pengajarnya siapa-siapa saja, gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 16, buat alias untuk field SKS dengan nama jumlah underscore SKS. Kemudian tampilkan isi record hanya field nama, gaji, dan alias jumlah SKS. Nah, ini digabung ya, nama, gaji, terus jumlahnya menjadi SKS-nya menjadi jumlah underscore SKS. Jadi kita berikan perintah select, sebutkan dulu nama fieldnya, yaitu nama, kemudian field gaji, field SKS, tapi diubah alias menjadi jumlah underscore SKS from tabel pengajar. Nah, jadi seperti ini, muncul nama, gaji, SKS, berubah namanya menjadi jumlah underscore SKS dari tabel pengajar. Selanjutnya nomor 17, buat alias dengan nama hasil dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan field gaji. Kemudian tampilkan isi record. Jadi kita bikin nama alias hasil, nanti hasil ini akan memunculkan hasil perkalian antara field SKS dengan field gaji. Nah, caranya di sini kita tampilkan select seluruhnya ya. Maka select nip nama field nama, kota underscore asal. Jadi semua nama-nama field kita masukkan, SKS, kemudian gaji. Nah, di sini setelah gaji kita bikin perkaliannya, di mana SKS dikali dengan gaji, aliasnya sebagai hasil.
from tabel pengajar. Nah, maka akan muncul NIP, nama, kota asal, SKS, gaji, dan hasil. Nah, hasilnya perkalian antara gaji dikali SKS dikali dengan gaji. Contoh di sini 4 dikali gajinya 3 juta, maka hasilnya 12 juta. Itu ya. Kemudian nomor 14, buat alias dengan nama bonus dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan 100.000. Kemudian tampilkan isi record hanya field nama, SKS, bonus. Jadi nama, SKS, bonus. Kita tampilkan select field nama, kemudian field SKS. Setelah field SKS kita bikin perhitungan, yaitu SKS dikali 100.000 sebagai bonus untuk ditampilkan from tabel pengajar. Nah, maka akan muncul nama SKS, bonusnya yaitu SKS nya 4 dikali 100.000, maka bonusnya menjadi 400.000. Selanjutnya nomor 19, buat alias dengan nama gaji terbesar untuk mencari nilai gaji terbesar pengajar. Nah, untuk mencari nilai terbesar maka menggunakan perintah max. Jadi select max, kemudian field yang ingin ditampilkan gaji, S, itu nama aliasnya gaji terbesar. Kemudian from pengajar. Nah, maka akan muncul gaji terbesarnya adalah 3 juta ya tadi, dengan nama fieldnya gaji terbesar, nama field aliasnya. Dan yang terakhir nomor 20, kita buat alias dengan nama tunjangan dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan 250.000. Kemudian tampilkan isi record dan urutkan secara descending berdasarkan tunjangan. Nah, jadi di sini kita tampilkan dulu semua, select NIP, nama, kota asal, SKS, gaji. Kemudian buat perhitungannya SKS dikali 250.000 S atau nama aliasnya sebagai tunjangan, from pengajar, kemudian urutkan secara descending, order by tunjangan, kemudian secara descending. Nah, maka akan muncul NIP, nama, kota asal, SKS, gaji, dan tunjangan, di mana SKS-nya 4 dikali 250.000, maka munculnya adalah 1 juta. Kemudian urutkan secara descending dari besar ke kecil, ya. Oke, demikian untuk DML part ketiga. Selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.